Halo sobat-sobat Ani, ada yang tahu nggak siapa sebenarnya Doktif itu yang akhir-akhir ini lagi viral? Karena perseteruannya dengan beberapa selebriti di Indonesia yang menjadi owner skincare. Lalu, siapakah sebenarnya sosok di balik topeng Doktif ini yang kerap kali mereview dan berani membongkar praktek mafia skincare yang ada di Indonesia? Di podcast milik Denny Sumargo, Doktif sempat memberikan sedikit informasi tentang dirinya yang berasal dari Surabaya. Lantas, siapakah Doktif ini sebenarnya? Oh iya, banyak juga netizen yang mengira sosok di balik topeng Doktif ini adalah Dr. Amira Farana, sosok yang memiliki klinik kecantikan Amira Estetik Klinik dan lulusan dari Fakultas Kedokteran Hang Tuah Surabaya. Iya, jualan skincare, Iya, tapi ngematiin skincare orang, Betul. gitu. betul. Jadi sebenarnya kamu aslinya orang mana? Nih, tunggu dulu, aslinya orang mana? Surabaya. Surabaya. Hmm. Nama asli mau dikasih tahu nggak? Jangan nah, Doktif nah, jangan. Doktif aja lah bang, kumaha bang. Jadi punya klinik nggak? Punya dong. Oke, boleh. Jualan skincare dong. Jualan skincare juga? Iya dong. Dan awal kali nama Doktif ini mencuat di permukaan publik itu karena perseteruannya dengan Dr. Richard Lee yang membongkar kebohongan yang diduga dilakukan oleh Dr. Richard Lee. Nggak cuma membongkar kebohongan, tapi Doktif juga mengkuliti produk skincare milik Dr. Richard Lee, guys. Dan benarkah adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee? Jadi melaporkan DRL atas pelanggaran kode etik diduga dilakukan oleh beliau beberapa waktu yang lalu. Dan laporan ini ditindaklanjuti oleh LBH Kesra. Hari ini, pagi ini, laporan Doktif sudah diterima oleh MKEK. Oh ya, tapi kenapa ya Doktif ini berani banget membongkar mafia skincare yang lolos BPOM dan pakai bahan yang berbahaya? Kira-kira apa ya tujuan Doktif yang sebenarnya yang udah berhasil membongkar produk-produk mafia skincare? Karena memang tujuannya Doktif di sini untuk membuat kolam perskincarean bisnis skincare itu menjadi lebih sehat, lebih. Nah, baru dari situ nanti Doktif baru akan ikut berkompetisi, gitu. Jadi tujuan pertama kamu ketika kamu bikin TikTok dan sosial media itu dan membahas tentang skincare, tujuan awal kamu apa? Membersihkan dunia perbisnisan yang terlihat sangat kotor ini. Kotor sekali. Sangat kotor. Dan dengan munculnya Doktif ini berhasil ngebuat para owner di Indonesia ini menjadi ketar-ketir, guys. Apalagi ya semenjak Doktif ini berhasil membongkar skincare milik Devina dan juga skincare milik Mira Hayati. Oh ya, Mira Hayati saat-saat ini udah ditetapkan sebagai tersangka juga loh, guys. Kira-kira gimana ya hasil Doktif mereview dari dua brand ternama itu? Dan apakah benar ada bahan kimia berbahaya di kedua brand tersebut? Jadi di sini owner dari Brande menjelaskan bahwa produknya mengandung aktosum retinol 2%. Ini setara dengan pure retinol 0,06% retinol. Saya ulangin ya, 0,06% retinol. Oke, dari brand kedua hasil labnya adalah 0,03. Nah, ingat nggak tadi Doktif bilang apa? Harusnya di angka 0,06. Jadi fix saya katakan brand D melakukan overclaim. Astagfirullah, baunya guys, baunya tuh kimia banget, terus nyengat, alkoholnya kencang. Aduh, ini kayak apa ini ke kulit? Aduh, tolong, ya Allah tolong. Dan hasilnya menunjukkan angka positif, hydroquinone 0,24%. Sekarang ke satunya, krem lightening skin. Oke, dan hasilnya positif, mercury di angka 0,08. Badan Pop, yuk kita membahaskan manusia heboh ini bersama-sama.
Tapi guys, apakah dokter semata-mata berani mereview bahkan membongkar bisnis skincare ini? Atau apakah di balik ini ada misi rahasia yang dengan Doktif dan Bepom untuk meminta Doktif menutup bisnis skincare yang overklaim tersebut? Dan kira-kira bagaimanakah tanggapan dari Bepom tentang kasus Doktif ini ya? Dokter detektif, kita mengerti, saya melihat dokter detektif ini belum mengerti betul apa mereka punya motif ya. Tapi kelihatannya ada aspek bukan sekedar motif ingin mereview, tapi kemungkinan ada motif di luar itu. Apakah itu motif pamoritas, apakah itu motif ekonomi, kami sedang dalami sekarang. Yang jelas kalau berdasarkan perintah undang-undang yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan kosmetik itu, perintah undang-undang, yaitu lembaga resmi yang namanya Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tidak pernah ditugaskan yang namanya dokter detektif ini. Kemunculan Doktif ini juga banyak mengundang kontroversi dan banyak juga orang yang tidak suka dengan dirinya dan bermusuhan dengan dirinya. Salah satunya yang baru-baru ini nih guys yang lagi rame, yaitu Sheila Saukia. Perselisihan antara mereka berdua ini masih berlanjut nih guys, dan bahkan mereka juga saling lapor polisi dan saling menuduh satu sama lain. Oke, ini masih kami kaji dan dalami ya. Sudah masuk 1 dalam LP. Kemungkinan akan masuk 3 sampai dengan 4 pasal lagi. Kami akan buat laporan 3 sampai 4 pasal lagi. Seperti itu. Yang terberat dong. Kalau bisa semua pasal yang kena dokter masukin semua. Ada 10 pasal dokter masukin semua. Gitu ya. Karena memang udah seharusnya unsurnya udah cukup juga. Ya, tapi kan katanya ada dugaan pengeroyokan. Tapi apakah saat itu memang ada pengeroyokan? Kita nggak ngeroyok karena mereka juga ada total 8 orang di sana. Justru kita memanggil polisi untuk mengamankan posisi dia juga, dan kita nggak mau ada kekacauan lah di sana. Tapi guys, kemunculan Doktif ini juga nggak terlepas dari isu dugaan persaingan di dunia bisnis skincare loh. Tapi apakah benar ini ada indikasi persaingan bisnis? Sampai-sampai Doktif berani ngelakuin ini semua dan mengecap skincare orang lain itu abal-abal. Kalau memang skincare lain abal-abal, terus skincare siapa dong yang bagus? Milik siapa? Milik Doktif gitu. Itu mah sama aja. Dia secara nggak langsung juga berjualan produknya sendiri. Ya nggak sih gengs? Dan Uya Kuya sebagai anggota DPR PU angkat bicara soal kasus ini nih guys. Nah, sampai kemarin terjadinya polemik di para influencer-influencer dan pengusaha-pengusaha skincare yang saling beradu dan berantem satu sama lain, menurut gue udah nggak sehat. Karena biar gimana pun kita harus akui bahwa mereka kan berbisnis juga. Nggak fair dong, mereka melakukan kritik terhadap lawan kompetitornya, tapi mereka punya bisnis juga. Nah menurut gue itu yang saat itu gue ngomong di rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 dengan BPOM, gue bilang BPOM harus memanggil mereka secepatnya. Dan Badan POM juga memberikan statementnya nih guys terkait kasus skincare yang lagi ramai ini, karena soal review dan mengumumkan hasil review secara pribadi yang menimbulkan adanya kasus overclaim. Hakimnya adalah polisi. Saya tidak rela teman-teman yang influencer ini pada ditangkapin karena laporan dari satu pihak ke laporan lain. Oleh karena itu, upaya yang saya katakan serahkan kepada yang punya otoritas untuk melindungi teman-teman. Nah, kalaupun misalnya saya sudah umumkan sekarang, Badan POM aja yang bisa mengumumkan. Karena kenyataannya aturannya seperti itu. Tetapi dokter tetap mengumumkan, kami juga tidak bisa bertindak apa-apa. Tapi tunggu, saya bukan mengancam. Bareskrim akan turun karena dari laporan yang lain. Ini jadi artinya statement itu Badan POM aja dalam konteks melindungi teman-teman. Bukan untuk kepentingan kami. Bukan sama sekali untuk kepentingannya Badan POM. Nah loh, bagaimana ini?
tentang kasus skincare yang ramai ini antara Doktif dan Sheila Saukia. Kira-kira siapa ya yang bakalan menang di mata hukum? Ani jadi penasaran deh. Nah, gimana nih menurut kalian tentang berita ini? Komen di bawah ya. Oh ya, jangan lupa like, share, subscribe biar kalian tidak ketinggalan info dari Ani. Kata siapa yang paling akurat? Ya kata Ani lah. Bye-bye.